Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran servis elektronik via online. Ini di part yang kedua, pertemuan yang kedua. Kita akan mengenal jalur-jalurnya, kemana aja jalurnya. Untuk pertama kali yang perlu kita pelajari adalah di bagian power supply-nya. Bagian power supply-nya. Ini power supply-nya. Kita belajar di bagian primernya dulu ya. Untuk tahap awalnya yang pertama di sini ada L250. Ini adalah soket konektor ke PLN ya. Ini L, ini N nya. Masuk ke ini adalah saklarnya. Saklar biasanya polytron itu ada 2 saklar. Di sini sama di sini untuk kabel saklarnya, dia memutus jalur api dan jalur masanya, jalur R, jalur N nya. Dari ini sebelah ini L masuk ke sini, terus ini diulur. Ini adalah jalur kuningan ya, sama dengan pengganti kayak kabel lah. Masuk ke sini, terus ini ke PTC, masuk ke sini ke lilitan, masuk ke sini. Ini masuk ke NTC, lewat melalui NTC, kemudian masuk ke dioda. Nah, untuk sebelahnya sama, ini juga melalui F501. Ini berarti kan adalah skringnya. Terus kemudian ke saklar yang kedua, terus diurut terus sampai ke sini, masuk ke lilitan sebelahnya ini, dan masuk lagi ke dioda. Maka dia akan dirubah dari tegangan AC menjadi DC. Ini negatif menjadi dari tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah DC. Kalau tidak salah 350 volt. Ini negatif, ini positif. Nah, negatif, ini semua negatif. Positifnya masuk ke L juga positif. Ini positif, terus ke transformator maksudnya itu. Ini diukur kalau lilitannya ke sini, baru ke MOSFET. Banyak ini serinya. Biasanya ada menggunakan FS7UM untuk yang pertama, yang lama itu ada P9NK70Z. Ada juga yang menggunakan K2698. Ini. Nah, di sini ini biasanya kendala penyakit tipe polytron itu kalau kekurangan tegangan, maka MOSFET ini akan jebol. Yang ditandai biasanya dengan F501 ini, skring ini putus. Atau jika ini tidak putus, maka KWH akan jeglek, NCP akan jeglek. Itu berarti MOSFET ini jebol. Nah, untuk MOSFET yang di sini ini biasanya jebol sebelum penggantian dan pengecekan. Sebelum penggantian dan kelanjutannya harus dicek dulu MOSFET ini jebol. Terus driver transistornya ikut juga dicek, terutama pada D5201 sama D berapa ini 520. Nah, dioda Zener ini biasanya 13 volt. Biasanya ini juga ikut putus. Kalau ini putus dan nggak diganti, Anda langsung mengganti MOSFET-nya, ini otomatis dia akan jebol. Nah, jika sudah, ini di sini tegangannya 350 volt. Dan di sini ada tipe UDS-nya ya ini ya. Nah, ini masuk ke sini. Kemudian dia masuk ke optocoupler. Nah, optocoupler ini untuk switchingnya itu. Nah, di sini untuk bagian primernya ya. Ini bagian starting optocouplernya.
Nah, jika sudah dirasa ini sudah dicek satu-satu ternyata kondisinya sudah bagus, sudah diganti penggantian jika yang harus ada penggantian, maka kita cek tegangan di sini. Nah, di sini 115 berarti dia mengeluarkan 115. Kadang juga ada di tester enggak harus 115, kadang 110. Di sini yang 50, 14 ini dicekin semua. Tegangannya sudah keluar apa belum? Di sini DC ya. DC. Nah, ini tadi seputar bagian untuk pembelajaran tentang regulatornya. Jika kurang jelas silahkan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.